Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul meskipun via online seperti ini ya teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam penyampaian singkat saya tentang sesuatu gitu. Semoganya bermanfaat juga untuk kitanya gitu. Dan tak lupa pula kita sampaikan juga salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memulai. Kali ini saya ingin berbicara tentang keutamaan yang kita dapat ketika kita menjalankan sholat sunnah, gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang sering menjalankan sholat sunnah, ada juga yang masih bolong-bolong, walaupun yang kita tahu juga sama-sama kan kalau menjalankan sholat sunnah itu apabila kita lakukan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan juga tidak mendapatkan dosa gitu. Cuman teman-teman tahu nggak sih sebenarnya sholat sunnah itu tuh membantu kita banget gitu. Kenapa sih gitu? Pertama yaitu menutupi kekurangan kita dalam sholat fardu gitu. Mungkin dalam melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari gitu kan, kita ada dalam beberapa sholat yang kita nggak khusyuk gitu. Misalnya melaksanakan sholat zuhur, sasa misalnya kan, waktu sholat zuhur, berpikir ntar mau buat kue apa, ntar mau masak apa, atau mungkin Elsa pas lakuin sholat zuhur kan, Mimo udah makan atau belum ya, gitu gocinya kan. Nah, mungkin ketika kita melakukan sholat fardu ada beberapa hal yang kita nggak jadi khusyuk gitu. Ketika kita melakukan sholat sunnah, itu tuh bisa loh menutupi kekurangan kita di dalam sholat wajib itu gitu. Sholat ya seperti itu gitu. Dan bahkan ini nih udah disampaikan oleh ulama besar bermazhab Syafi'i yaitu Imam Ar-Ramli rahimahullah yang pernah mengatakan sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Hikmah sholat rawatib ini bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat mengerjakan sholat fardu, sebab bisa saja umat Islam tidak khusyuk saat mengerjakan sholat fardu atau tidak mentadaburi ketika membaca ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya itu adalah sholat sunnah ini adalah ibadah sunnah yang paling afdal gitu. Mungkin yang kita ketahui ibadah sunnah yang lainnya juga baik dikerjakan gitu kan. Seperti bersedekah ataupun kita senyum juga menjadi ibadah gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau ibadah sunnah sholat sunnah ini itu adalah ibadah yang paling afdal gitu. Para jumhur ulama juga pernah mengatakan sholat sunnah yang kita kerjakan termasuk ibadah badaniyah yang lebih bagus atau paling afdal daripada ibadah sunnah lainnya. Salah satunya disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahumullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syahril Minhaj jilid 2. Nah, yang ketiga itu adalah kita yang orang-orang yang menjalankan sholat sunnah ini adalah menjadi wali Allah gitu. Dia yang akan menjadi orang yang diutamakan ketika berada nanti di akhirat, dan juga
orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah ini bisa menemani Nabi di surga. Orang katanya kisahnya itu dulu di kan ada tuh sholat apa sebelumnya saya mau menyampaikan ada sedikit riwayat gitu dijelaskan oleh Allah gitu, orang yang menjalankan sholat sunnah ini adalah bakal dijanjikan surga oleh Allah gitu, 12 rakaat mendapatkan istana di surga gitu. Ada sebuah kisah yang menarik dan memberikan pelajaran berharga kepada kita betapa para sahabat mencintai Rasulullah SAW seperti yang poin tadi kan menemani kita di surga. Menemani Nabi ketika berada di surga nanti gitu. Nah, Imam Muslim itu pernah meriwayatkan, Ummu Habibah meriwayatkan lagi bahwasanya beliau Imam Muslim meriwayatkan maksud saya pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, "Man shalla isnatai asyrota rakaatan fi yaumin walilatin bunalahu bihi baitin fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah nafilah, sholat sunnah rawatib, maka dengannya Allah SWT kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa sekali kan teman-teman gitu. Sungguh menakjubkan gitu. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu ialah ungkapan Ummu Habibah setelah meriwayatkan hadis ini kepada Anbasah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut gitu. Kemudian lagi, Anbasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut yang 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Dari Rasulullah, turun lagi hadisnya, sampai lagi ke sahabat yang lain gitu. Dan sahabat-sahabatnya terpengaruh untuk tidak ingin meninggalkan sholat-sholat sunnah ini gitu. Karena sesuatu hal yang dijanjikan oleh Allah itu yang sangat luar biasa gitu kan. Kemudian lanjut lagi manakala Anbasah bin Abi Sufyan meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus mengucapkan, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarkan hadis ini gitu, diriwayatkan oleh Anbasah bin Abi Sufyan. Luqman bin Salim lagi yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus juga mengatakan hal yang sama, hal yang serupa gitu. Nah, 12 rakaat sunnah rawatib yang dimaksud ini yang dikerjakan adalah sholat apa aja sih teman-teman gitu. Yang pertama itu adalah 2 rakaat sunnah sebelum subuh, 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur, 2 rakaat sholat sunnah setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, selain dijanjikan surga, poin yang satunya lagi itu adalah ketika kita melakukan sholat sunnah, dosa kita tuh berguguran loh gitu. Bayangkan, kan mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kalau ketika kita lama di ruku dan lama di sujud itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Bayangkan ketika kita melakukan sholat wajib 5 waktu sehari dikalikan dengan rakaat yang kita kerjakan berapa kali ruku dan berapa kali sujud, itu udah menggugurkan dosa kita, ditambah lagi kita melakukan sholat sunnah. Semakin banyak sholat dikerjakan, maka semakin banyak pula dosa yang berguguran. Saya ngomong seperti ini nggak salah-salah loh, diriwayatkan juga di dalam hadis Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika sholat didatangkan semua dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepala atau di pundaknya, lalu ketika dia ruku atau sujud, dosa-dosa itu berguguran dari dirinya gitu. Dan selanjutnya lagi yaitu doa orang-orang yang melakukan sholat sunnah ini termasuk dikabulkan oleh Allah, doanya mustajab gitu. Keutamaan orang yang senantiasa menjalankan sholat sunnah
yaitu doanya tuh dimustajab dan dikabulkan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yaitu yang pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian teman-teman. Jadi nggak ada salahnya sih, walaupun mungkin dari kitanya juga sekarang itu beranggapan kalau sholat sunnah ini tidak wajib dan tidak perlu, bukan tidak perlu dilakukan sih, kita lakukan mendapatkan pahala, tidak kita lakukan pun tidak akan mendapatkan dosa gitu kan. Jadi mungkin kita sering mengabaikan sholat sunnah ini yang ternyata luar biasa sekali gitu. Keuntungannya gitu, dan pahalanya juga luar biasa yang kita ketahui, dan semoga setelah ini kita sama-sama kayak sadar gitu kan, setidaknya perlahan-lahan gitu, mulai dari sholat qobliyah sebelum zuhur kita lakukan gitu kan, perlahan-lahan aja, dan karena kan nggak perlu harus juga apa ya, langsung jelek secara cepat-cepatan semuanya itu diubah gitu, teman-teman. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun yang saya sampaikan tadi tuh kayak ada yang nggak nggak apa ya, nggak nyes gitu rasanya, ada yang ingin disanggah, saya menerima itu dan silahkan teman-teman. Vela, Ya. halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar kok, saudari. Perkenalkan, saya Dinar. Saya ingin bertanya kepada Vela. Ya kan sholat sunnah itu kan ada yang muakkad dan ghairu muakkad. Nah, saya kebetulan nih agak lupa-lupa gitu tentang berapa rakaat, terus rakaatnya berapa, terus sholatnya apa aja sesudah atau sebelum sholat apa gitu. Bisa tolong dijelaskan, Vela? Kebetulan tadi kan mengenai sholat sunnah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Dinar atas pertanyaannya. Jadi sunnah itu kan ada dua tuh, sunnah muakkad sama ghairu muakkad. Nah, kalau menurut ulama Hanafiyah, sunnah muakkad itu adalah yang semakna dengan yang wajib gitu. Hanya saja tingkatannya sedikit di bawah fardu, sholat fardu gitu. Sunnah muakkad ini juga dikenal dengan nama fardu amali, yaitu artinya perbuatan ini diposisikan sebagai fardu dalam hal pengamalan sehingga mengharuskan adanya tata tertib dan qada bila ditinggalkan gitu loh. Nah, sholat dari sunnah muakkad ini contohnya adalah sunnah muakkad adalah saat sholat astagfirullah, adalah saat kita sholat witir, 2 rakaat sebelum subuh, dan juga sholat tarawih. Nah, selanjutnya yaitu sholat sunnah ghairu muakkad gitu. Kalau sunnah ghairu muakkad, nama lainnya ini adalah mandub atau mustahab, yang artinya diberikan pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika kita tinggalkan gitu. Nah, sholat contohnya ini adalah ketika sholat rawatib tadi dan sholat tahajud gitu. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah termasuk dalam kategori sholat sunnah ghairu muakkad. Begitu saudari Dinar. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Sama-sama.
Baiklah teman-teman, sekian penyampaian saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kembali manfaatnya untuk kita gitu. Dan yang salah saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan semoga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Dan semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilindungi dan jangan lupa stay safe di rumah aja gitu. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Tahun barunya juga di rumah aja. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.